Pada hari Jumat, 6 Juni 2025, suasana di Masjid Darul Falah Makassar berubah haru. Seorang khatib yang sedang menyampaikan khutbah tiba-tiba jatuh di atas mimbar. Jamaah yang semula khusyuk mendengarkan panik dan bergegas menolong. Tak lama kemudian, kabar menyebar sang khatib, Muhammad Yahya Waloni, telah berpulang ke hadirat Allah. Ia wafat di atas mimbar ketika sedang menyeru umat dengan khutbah Jumat. Itulah akhir perjalanan panjang seorang lelaki yang pernah menjadi pendeta, lalu memilih jalan Islam, dan akhirnya dikenal sebagai pendakwah yang vokal sekaligus kontroversial. Namun untuk memahami siapa sebenarnya Yahya Waloni, kita perlu menengok ke masa kecilnya. Masa kecil dan latar belakang. Yahya Yopi Waloni lahir pada 30 November 1970 di Manado, Sulawesi Utara. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang pensiunan tentara yang juga pernah duduk di kursi DPRD di Sulawesi Utara. Kehidupan keluarganya disiplin, keras, namun penuh nilai-nilai keagamaan yang kuat. Sejak kecil Yahya dikenal cerdas, namun juga nakal. Ia kerap memberontak, mencoba hal-hal baru, bahkan menorehkan jejak dengan tato di tubuhnya. Di lengan kirinya terdapat bekas luka bakar setrika, sebuah usaha untuk menghapus tato masa mudanya. Meski nakal, Yahya tumbuh sebagai sosok yang haus ilmu. Minatnya pada teologi menuntunnya untuk masuk lebih dalam ke dunia pendidikan agama. Karier sebagai pendeta. Perjalanan Yahya di dunia pelayanan gereja cukup gemilang. Ia menempuh pendidikan teologi dan kemudian diangkat menjadi pendeta. Kariernya menanjak hingga pernah menjabat sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologia Calvinis Ebenezer di Sorong, Papua Barat. Selain itu, ia juga terdaftar sebagai pelayan umum di Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua, wilayah Sorong, Kaimana. Dalam lingkup gereja, Yahya disegani. Ia dianggap seorang intelektual muda yang mumpuni, dengan gaya bicara yang meyakinkan. Dari mimbar ke mimbar ia berbicara, dari ruang kuliah ke ruang rapat, suaranya selalu lantang. Ia dihormati oleh jemaatnya, dihargai oleh koleganya. Namun di balik semua itu, Yahya sering merasa ada kekosongan dalam hatinya. Di tengah gelimang karier dan penghormatan, ia mulai bertanya dalam hati, apakah kebenaran yang ia cari sudah benar-benar ia temukan? Tahun 2006 menjadi titik balik besar. Tahun 2006 menjadi titik balik besar. Saat itu Yahya menetap di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suatu pagi seorang penjual ikan datang ke rumahnya di Kelurahan Panasakan. Lelaki itu tampak sederhana, berpenampilan biasa, bahkan mengaku tidak tamat sekolah dasar. Namun percakapan dengannya begitu mendalam. Anehnya, penjual ikan itu datang 3 kali berturut-turut, selalu tepat pukul 9:45 pagi. Pada setiap kedatangan, ia berdiskusi dengan Yahya mengenai Islam. Kata-katanya sederhana, namun logis, menusuk ke hati. Yahya kagum sekaligus heran, bagaimana mungkin seorang nelayan yang tidak tamat SD begitu fasih berbicara tentang Islam. Pada pertemuan ketiga, penjual ikan itu terlihat letih. Setelah itu ia tak pernah muncul lagi. Yahya berusaha mencari ke desa yang disebut sebagai kampung halamannya, Dusun Doyan di Desa Sandana. Namun tak seorang pun mengenalnya. Misteri itu tak pernah terjawab. Bagi Yahya, pertemuan itu meninggalkan tanda tanya besar. Seolah ada sesuatu yang sedang Allah bukakan untuknya. Beberapa hari setelah pertemuan misterius itu, tepat pada 17 Ramadan 1427 Hijriah, Yahya mengalami mimpi yang mengguncang batinnya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih duduk di atas kursi. Sementara ia sendiri duduk bersila di lantai, berhadapan dengan sosok itu. Lelaki itu menyebut dirinya dengan nama Lailatul Qadar. Yahya kemudian dibawa melihat sebuah pintu yang terus membuka dan menutup. 2 perempuan masuk ke dalamnya. Yang pertama selamat tanpa hambatan, tetapi yang kedua tersengat api panas. Yahya terbangun dengan tubuh menggigil, berkeringat seperti orang terserang malaria. Beberapa jam kemudian ia mendengar tangisan istrinya di kamar sebelah. Luciana sang istri ternyata mengalami mimpi yang sama.
Keduanya pun terdiam, saling berpandangan, dan menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Akhirnya, pada Rabu 11 Oktober 2006, tepat pukul 12 WITA, Yahya bersama istrinya memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka dibimbing oleh Komarudin Sofa, Sekretaris Nahdlatul Ulama cabang Toli-Toli. Sejak saat itu, Yahya Yopi Waloni mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya, dan istrinya Luciana menjadi Mutmainnah. Putri tertuanya Silvana berganti nama menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, sementara anak laki-lakinya Zakaria tetap dengan nama aslinya. Hari itu menjadi hari kelahiran baru bagi keluarga Yahya. Ia meninggalkan segala gelar, jabatan, dan masa lalunya. Ia melangkah ke jalan baru, jalan Islam. Setelah memeluk Islam, Yahya menempuh jalan dakwah. Ia berkeliling dari satu masjid ke masjid lain, dari kota besar hingga pelosok desa. Gaya ceramahnya keras, lugas, dan tanpa basa-basi. Banyak yang menyukainya, merasa terinspirasi oleh semangat dan keberaniannya. Namun tak sedikit pula yang menilai ceramahnya provokatif dan penuh kontroversi. Nama Yahya Waloni melambung. Ia sering muncul dalam diskusi-diskusi agama, seminar, maupun ceramah akbar. Suaranya lantang, mengupas isu-isu akidah perbandingan bahkan politik. Namun perjalanan dakwahnya juga berliku. Pada tahun 2021, ia dipolisikan karena ujaran kebencian. Ia divonis 5 bulan penjara. Setelah bebas, Yahya kembali berdakwah, seolah tak pernah kapok. Baginya menyampaikan kebenaran adalah kewajiban meskipun jalan itu penuh risiko. Hari Jumat 6 Juni 2025 menjadi hari terakhirnya di dunia. Yahya tampil sebagai khatib di Masjid Darul Falah Makassar. Jamaah memenuhi masjid. Khutbah pertamanya berjalan lantang seperti biasa. Saat khutbah kedua, ia duduk sejenak, lalu tiba-tiba jatuh tersungkur. Suasana masjid berubah panik. Jamaah berusaha menolong lalu membawanya ke rumah sakit bahagia. Namun Allah sudah menentukan. Pada pukul 12.30 WITA, Yahya Wanen 20th. Istrinya kemudian bercerita bahwa Yahya memang memiliki riwayat jantung bengkak. Beberapa hari sebelum khutbah terakhirnya, Yahya sempat bertanya, "Kira-kira aku kuat tidak khutbah?" Seakan firasat itu sudah menghampirinya. Jenazah Yahya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Kabar wafatnya Yahya Waloni menggema di seluruh negeri. Banyak yang terkejut, banyak pula yang merasa kehilangan. Meskipun kontroversial, tak ada yang meragukan semangatnya dalam berdakwah. Ia meninggal pada hari Jumat di atas mimbar khutbah, sebuah penutup kehidupan yang diyakini mulia dalam Islam. Yahya Waloni kini dikenang sebagai sosok yang berani mencari kebenaran. Dari seorang pendeta, ia bertransformasi menjadi dai. Dari Yahya Yopi Waloni, ia menjadi Muhammad Yahya Waloni. Perjalanan hidupnya memberi pesan bahwa kebenaran tidak datang dengan mudah. Ia harus dicari, diperjuangkan, dan ketika ditemukan, harus dipertahankan meskipun penuh rintangan. Demikianlah kisah seorang manusia yang kembali kepada fitrahnya. Ia menutup hidupnya dengan khutbah, dengan dakwah, dengan iman. Semoga Allah merahmati almarhum Muhammad Yahya Waloni, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisinya.